Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Indonesia, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopi Mubrak. Brother Sister Indonesia, malam ini saya lagi jalan-jalan ke sekitaran kota Cirebon, tepatnya di Jalan Derajat, di wilayah atau Blok Kayu Manis 12, singkatannya KM12. Kalau ada KM50 di sini KM12. Malam hari ini saya datang ke cafe Black Wine. Temani malam hari ini ada Mas Niko, ada Bapak Sarif, dan satu lagi nih barista kita nih, Bapak Andriano, panggilnya Pak Ano. Nah, kita akan bincang-bincang tentang black wine. Nah, ini kopi black wine, tapi nanti kita juga akan banyak cerita tentang kopi dengan Bapak Sarif yang paling utama. Saya mau ke Pak Adriano nih, barista. Ini malam ini saya dikasih kopi apa nih? Ini kopi khusus kafe kita. Kafe. Namanya kopi black wine. Nah, ini yang saya minum. Betul, kopi black wine dengan asal dari Puntang. Kopi Puntang varietas black wine. Rasanya luar biasa. Ini yang paling andalannya ya, signaturnya black wine. Makanya judulnya juga black wine. Nah, apa sih selain black wine? Ada kopi. Di sini ada basicnya Puntang semua. Kemudian ada black wine. Setelah black wine ada Sunda Tipika. Sunda Tipika. Sunda Tipika. Kemudian standar ada natural, ada wine, ada luwak liar juga, luwak liar. Oh, luwak liar. Ini Pak Sarif dikasih kopi apa nih? Ini Sunda Tipika. Sunda Tipika. Nah, Mas Nugroho ini macam-macam soalnya. Untuk yang Om Nugroho ini saya bikin es kopi madu, tapi basicnya adalah Puntang wine. Waduh, ini ternyata Brother Sister Indonesia ini macam-macam nih. Ini pasti minumnya beda sendiri. Saya sih mau tanya nih ke Pak Sarif tentang kopi, Pak Sarif. Boleh cerita dong buat Brother Sister Indonesia nih. Ini ya kita ngobrol-ngobrol tentang kopi. Apapun cerita kopi nah Pak Sarif nih. Jadi Apa nih Pak Sarif? Kopi nih biasanya ada cerita apa tentang kopi Pak Sarif? Iya. Jadi sebelum kita cerita kopi, saya nikmatin dulu nih kopi Sunda Tipika dari Black Wine Coffee. Oh, black wine kopi berarti minum berat. Luar biasa. Top banget lah. Top banget ya. Jadi ini tadi kan diceritain nih sama Om Ano barista kita bahwa kopi ini adalah berasal dari kopi Puntang. Kita tahu namanya kopi Puntang itu pernah menjadi juara dunia. Yep. Kopi yang pernah menjadi juara dunia ketika dipentaskan gitu ya di Amerika, Pak. Oh, di Amerika. Di Amerika pernah menjadi juara dunia. Dan di Black Wine ini kalau tidak salah ya Mano ya, betul. semua kopinya ini adalah kopi dari Gunung Puntang. Artinya kopi ini adalah kopi yang tersaji di Black Wine ini adalah kopi juara dunia. Peminumnya? Ya, ada juara semua dong. Itu adalah orang-orang yang minimal dia bercita-cita untuk menjadi juara. Oh, cita-cita orang. Dan bukan hanya bercita-cita, sebenarnya berusaha untuk menjadi juara. Menjadi juara seperti kopi Puntang yang sudah membuktikan dirinya sebagai juara dunia. Nah, itu. Tapi yang menarik sebenarnya, ini kan kopi berasal dari Gunung Puntang. Gunung Puntang itu adanya di Bandung Selatan. Bandung Selatan. Kalau kita tahu Bandung Selatan, kita
orang semua pasti udah tahu lah. Itu Bandung Selatan itu adalah daerah yang memberikan inspirasi besar bagi pendiri republik ini. Iya. Ceritanya nih, ini cerita asik nih, cerita nih tentang pendiri republik Iya. ini. Pendiri republik ini yang kita tahu namanya Bung Karno itu terkenal dengan ideologi Marxisme. Oh, Marxisme itu adalah menurut banyak cerita itu berasal dari nama petani yang namanya Marhaen. Bapak Marhaen, paman Marhaen. Nah, paman Marhaen itu berasal dari Bandung Selatan. Wah, ini ngobrolnya agak serius nih. Jadi kira-kira Iya, iya. ketika dulu Pak Karno lagi kuliah nih di Bandung di sekarang namanya ITB, itu kan kira-kira dia jalan-jalan pakai sepeda keliling ke daerah Bandung Selatan, ya kan? Mungkin juga ke Bandung Selatan kemudian ketemu dia dengan petani yang namanya Marhaen, Pak Marhaen atau Mang Marhaen atau tadi siapa Om Marhaen. Paman. Paman Marhaen, Paman. Saya kira aja manggil Iya, lah. apa aja lah. Paman Marhaen. Itu lusuh, itu sangat miskin, itu ternyata dia harus hanya buruh tani lah mungkin kalau sekarang ya kondisinya sangat miskin. Terlihat sekali bahwa dia itu diperas oleh kekuasaan. Tadi lusuh. Lusuh. Kayak kita lusuh. Benar. Marhaen dong, kita Iya. lusuh semua. Nah itu Kita dia, lusuh. kenapa kita lusuh? Karena kita meresapi perjuangan itu sambil ngopi ini. Karena kita ngopi ini, Kopi Puntang. kopi Puntang. Jangan-jangan dulu Insinyur Soekarno itu ketika di jalan deh, ya kan ke Bandung Selatan, ke Gunung Puntang. Bisa jadi kan? Iya, ketemu Nyampe, Bapak Marhaen. ketemu Bapak Marhaen dan di Gunung Puntang itulah kemudian Insinyur Soekarno mungkin saja dia ngopi. Iya, ngopi dan berarti sama kopinya dengan kita. Dengan kita. Iya kan? Ya jauh-jauh kan gitu Kopi pendiri mungkin. bangsa. Kopi. Jadi ini adalah kopi pendiri bangsa. Oh, ini Gitu ya. Kayak bener ceritanya ini kan bener ya, artinya bener. bahwa Sejarahnya ya. sejarah begitu gitu. Wah, artinya dengan kondisinya. Nah, ini nikmatin kopinya yang jadi pendiri juga. Ngikutin Bapak Soekarno. Minimal berusaha menjadi juara. Nah, kan? Menjadi juara. Iya, juara aja. nah, mas dulu nih kalau, nih jangan kalah dengan Bapak Sarin. Tentang kopi, apa tuh tentang kopi? Sementara ini masih menunggu apa yang di karena Belum ini selesai, belum selesai. hal yang mungkin. baru. Pak Sarif mungkin belum selesai. Iya, Jadi, ini gini. asik. Itu bicara tentang kopi Puntang. Tapi kita coba ini sejauh yang saya tahu ya, kita ini cocokologi aja. Jadi mencocok-cocokkan. Mudah-mudahan benar. Kalau salah juga namanya juga cocokologi kan, Pak? Ya, bisa aja ngeles. Jadi gini. Jadi gini. Itu tadi kita bicara tentang kopi Puntang. Sekarang kita bicara tentang kopi. Ternyata kopi itu adalah yang secara tidak langsung itu membuat Indonesia merdeka. Gimana caranya, Pak? Kopi tidak berjuang dia, Pak. Kopi tidak berjuang memang, tapi ini sejarahnya karena kopilah Indonesia menjadi merdeka. Merdeka. Nah, ini. Sebabnya berarti ya. Nah, sebabnya kopi. Karena inspirasi dari Bung Karno itu. Iya. Enggak, sebelum itu. Enggak. Sebelum itu, jauh sebelum itu. Jadi kan begini. Indonesia merdeka tentu karena perjuangan para Pejuang ya. pejuang. Pejuang. Sudah pasti. Tapi ada satu hal yang dilupakan. Indonesia merdeka itu diperjuangkan oleh para intelektual, oleh para pelajar-pelajar ya, oleh para intelektual. Misalnya Insinyur Soekarno dia bisa kuliah di yang sekarang ITB, Muhammad Hatta dia bisa kuliah ke Belanda, Sultan Syahrir kuliah ke Belanda, macam-macam lah semua, banyak yang kuliah di Belanda, banyak yang kuliah di Stovia ya kan, kayak Sutomo ya, Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, itu kan semua intelektual kan. Nah, zaman sebelumnya mereka itu tidak bisa kuliah setinggi itu, nggak bisa, karena itu dibatasi oleh pemerintah Belanda. Tapi setelah 1800-an akhir, 1900-an awal baru dibuka tuh, mereka itu boleh kuliah sampai tinggi. Nah sekarang kenapa mereka bisa kuliah sampai tinggi? Nah itu tidak terlepas dari yang namanya politik etis. Nah politik etis itu jadi
orang-orang di Belanda sana, di Eropa sana, ternyata baru menyadari bahwa orang Belanda yang di Indonesia ini menindas. Baru ketahuan. Baru sadar. Oh, ternyata menindas. Berarti kemakmuran yang kita terima sekarang di Belanda itu karena penindasan mereka terhadap pribumi di Indonesia ini. Mereka baru sadar itu. Sehingga itu didesaklah para intelektual di Belanda ini mendesak pemerintah, mendesak kerajaan Belanda untuk jangan hanya memeras tanah jajahan, tapi juga harus berkontribusi terhadap tanah jajahan. Nah, maka dari itu mulai itu dibuka kesempatan orang-orang pribumi untuk sekolah, Pelajar-pelajar Indonesia ya. Nah, sekarang dari mana para orang Belanda itu tahu bahwa Belanda itu ternyata menindas di Indonesia? Dari mana taunya? Dari mana tuh, Pak? Salah satunya itu kan ada novel. Karena ada novel yang sangat terkenal sampai sekarang sangat terkenal, namanya Max Havelaar. Pasti tahu Sama kan? saya novel tuh. Cerita Itu apa? Anggota DPRD novel. Novel stensilan. Iya, katanya cerita, novel. buku cerita lah ya, Ya. buku cerita ya. Novel. Yang dibukukan ya. Nah, itu novel yang sangat terkenal, judulnya Max Havelaar. Yang ditulis oleh Multatuli. Nah, Multatuli kan nama samaran. Nah, di novel itu apa yang diceritakan? Novel itu cerita tentang kopi. Ya. Karena orang-orang sana baca, oh kopi ternyata dari daerah yang dijajah Belanda. Untuk itu mereka melakukan protes agar jangan kayak gini banget penindasannya gitu. Jadi begitu cerdas operatornya ya. Bisa aja. Kopi itu adalah salah satu komoditi yang disukai di Eropa. Sampai sekarang juga mungkin begitu. Sebelumnya kan rempah-rempah, Ya, betul. rempah-rempah terus. Nah, tahun 1800-an itu kopi itu nilainya tinggi. Nah, maka kopi-kopi di Indonesia itu kan dibawa ke Belanda kan, dijual di Belanda. Novel Max Havelaar itu menulis bahwa kopi ini berasal dari Indonesia, ditanam oleh petani-petani Indonesia yang miskin, yang tertindas, diceritakan di situ, kira-kira begitulah. Nah, sementara perdagangan kopi di Eropa itu sangat menguntungkan, sangat kapitalistik, kan gitu. Misalnya contoh sederhana gini lah gampangnya, kopi dibeli oleh pemerintah Belanda saat itu dengan harga yang sangat murah. Misalnya ya, 1 pasti. kilo, misalnya 1.000 lah gitu katakanlah. Ternyata di sana diperjualbelikan 1 kilo bisa 1 juta. Wah, ngeri kan itu kan? Biasa. Itu kan jelas sebuah penindasan. Iya. Nah, yang untungnya adalah orang-orang pedagang-pedagang di Eropa itu. Sementara di Indonesia tetap tertindas, kan gitu. Nah, itu Tapi cerita. scan. Tetapi ceritanya seperti itu. Dari situ kemudian mereka menyadari, wah, gara-gara cerita kopi yang ada di Max Havelaar inilah. Nah, kira-kira kemudian tersadarkan itu. Kalau di buku Max Havelaar itu diceritakan cara bikin kopinya, diseduhnya kayak apa? Mungkin. Nah, itu kayaknya nggak ada. Nah, harusnya barista nih, jangan-jangan Nah, barista itu nih yang tahu. Perkembangannya itu. Iya. Kayaknya Mungkin sudah ada V60 kan? zaman dulu kayaknya tubruk semua loh. Tubruk lah orang dulu juga. Apa? Iya. Karena Bisa jadi ya. semurni-murninya penyajian kopi itu kan tubruk kan, Om? Benar nggak? Betul. Karena mereka rata-rata zaman dulu itu ditumbuk. Pakai kalau apa ya namanya sekarang halu ya, apa tuh bahasa? Halu, ya, Halu ya. Ditumbuk dengan sesuai permintaan, mungkin bisa kasar, bisa halus, kemudian dituangkan dalam gelas, siram air panas. Standarnya rata-rata begitu. Cuman barangkali di buku Max Havelaar ada cerita, ada cara apa? Ada di lampirannya. Ada di belakang di lampirannya ada. Apa pakai campur Iya. apa gitu kan? Ada di lampirannya. Tapi sebetulnya berarti memang dari Gunung Puntang ya yang artinya erat kaitan Sejarah. itu. Walaupun kadang kopi juga ada dari Aceh, malah yang secara umum mungkin saya sendiri juga ini kaget juga cerita kayak begini, ngobrolin kopi ternyata tentang kemerdekaan nih gara-gara Marhaen, Paman Marhaen. Nah sampai kayak begini, nah ini kan kopi-kopi ini kemudian diracik sedemikian rupa sampai black wine sendiri, kafe black wine sendiri menyajikan khusus untuk kopi Puntang ya, kemudian racikannya. Nah
yang mana nih? Siap. Tiba-tiba jadi barista, kan yang lain barista tuh udah still gitu. Apa karena marahin jadi kayak begini? Udah bisa jadi barista tuh. Yang saya tahu kan Om Ano dulu pernah bantu saya untuk merancang bangunan berikut RAB-nya. Ya saya tahu, makanya saya waktu ngomong baristanya Om Ano, bukankah Om Ano itu yang bikin RAB bangunan saya berarti ya, gitu. Nah, kenapa? Nah, sebenarnya Pak, berarti Om Ano itu adalah replika dari Insinyur Soekarno. Kan ini juga urusan dengan bangunan juga kan? Teknik sipil. Nah, Soekarno jadi kebetulan kan sama. arsitek teknik sipil kan? Nah, Kan teknik sipil Pak. Iya, dia kan terinspirasi juga Iya. dari situ kayaknya. itu kan ini Pak Jafar, itu kan profesi ya, profesi dunia. Sebetulnya saya itu penikmat kopi. Selain saya ya wajarlah mencari nafkah gitu ya buat keluarga, saya penikmat kopi. Saya nikmati, kemudian saya amati cara bikinnya, ternyata unik. Banyak keunikan di cara membuat kopi. Dari satu jenis kopi kita bisa mengeluarkan ya mungkin yang saya tahu 5 rasa. Bisa manisnya, bisa fruitinya, buahnya, bisa coklat atau bisa mungkin vanila, tergantung dari bahan kopi prosesnya. Oh, proses Ya, Pembuatan proses kopinya. pengeringan kopi ya. Hmm. Setelah dari biji itu dikeringkan kemudian diproses itu bisa menghasilkan beberapa varian. Dan disitulah uniknya. Setelah saya amati, unik juga nih penyeduhan kopi. Saya coba belajar. Orang-orang intelek begitu ya. Kayaknya sih ini ada kopi ya, jadi enak nih caranya gimana gitu kan. Jadi sebuah tantangan ketika ada kopi yang sudah di roasting, asalnya dari mana, bagaimana prosesnya, mau dikeluarkan rasa apa itu kita bisa bikin. Dengan Ya. suhunya dinaikkan, suhunya diturunkan, grindingnya dihaluskan, grinding dikasarkan, kemudian waktu bloomingnya, waktu puringnya, itu ternyata bisa menghasilkan puluhan rasa. Aslinya seperti itu, uniknya di situ kopi ternyata. Padahal profesi sendiri sebenarnya itu tuh kan hanya karena penikmat kopi. Hanya karena penikmat kopi saya. Kalau ilmunya tetap berjalan kan. Ya Untuk- alhamdulillah kalau itu sih ya tuntutan. Tapi berarti sini tuh ini teknik apa tadi? Sipil. Teknik sipil nurutin Bung Karno. Pasarnya dari ITB berarti. Iya, karena kalau Sekolahannya Bung Karno juga berarti. hitung-hitung, kalau hitung-hitung kan harus matematika. Nah, Panjang kali lebar bestek misalnya kan bisa ada tuh. Iya. Karno kalau di Bandung ada ITB, jadi beliau masuk ke ITB. Iya. Teknik sipil juga, Bukan matematik. matematik. Berat. Kelenger kita kan kalau matematika. Soekarnois. Nah, Saya Soekarno juga. dari mana kita Soekarnoisnya? ayo. Dari apa ya? Saya kalau Sama minum kopi. Dulu kuliah di mana dulu kuliahnya? di Jogja saya. Nah, Jogja kaitannya ada nggak itu dengan Soekarno itu? Coba Kenapa dia ngaku Dicari-cari Soekarnois dulu, juga? Dulu Pak Karno tuh kantornya di Jogja dulu. Iya, ibu kotanya kan pindah. Ibu kotanya diserang, dia kantornya di sono. Terus lihat ada gelas kopi. Ada Bisa Jadi ngopi lagi. Nah, kakek saya itu kemungkinan dipanggil. Sini Pak. Cocok kopi. logi lagi ya. Nah, itu cocok logi. Ini kan cerita tentang kopi ini ternyata memang kan banyak yang tidak tahu Pak Asar. Jadi memang bahwa kopi rata-rata orang bercerita tentang cara penyeduhan. Penyeduhan. Malam hari ini memang kita punya hal yang istimewa, ternyata cerita kopi ini ternyata luar biasa. Ya. Dulu saya pernah dibohongin sama orang tuh, kopi Vietnam, itu Hmm. kopi kesabaran. Kenapa Vietnam drip itu kopi Oh. kesabaran? Karena Netes. netesnya pelan-pelan ada gitu. Apa bener ya, pokoknya iya aja lah. Tapi yang lebih menarik hari ini kan memang banyak brother sister kaula muda yang nggak tahu. Mereka datang ke kafe sebagai penikmat kopi. Artinya juga kopinya juga rata-rata sudah model apa ya, latte Ya, gitu, kekinian ya. kekinian gitu. Iya. Padahal pasar ini sukanya berarti yang seperti ini. Yang seperti ini. Jadi ini kopi yang pasti tanpa gula. Ya kan? Bener-bener murni kopi.
sejatinya kopi seperti ini, Pak. Lebih sejati lagi sebetulnya sih tubruk ya. Iya. Nah, tapi ini Itu betul-betul yang penikmat kopi sejati. ya. Soalnya ada waktu itu saya pernah tahu ada orang di sini dikasih kopi ala black wine marah-marah. Katanya kenapa kopinya pahit sekali kata gitu. Terus akhirnya, nah Om Ano nih terus bikin dikasih tambahan susu. jadi bikin baru ya apa Bikin namanya baru. itu dulu tuh Ya, namanya tuh. karena harus memperbaiki V60 ini harus manis, ya kan? Nah, Ya itu kan padahal bisnis sendiri kan bisnis padahal pahit ya. pahit, betul. Pahit dan Nah, asam. Pahit dan asam gimana caranya jadi manis? Oh Ya, berarti saya- dia belum Soekarnois tuh, dia belum terjadi itu ya. ya. Artinya padahal sejarah-sejarah itu kan memang ngopi kemudian sejarah dari dulu sampai dengan kemerdekaan. Kita kan nggak nyangka juga ngobrolin Ya. kopi sampai dengan ngobrolin kemerdekaan Sampai tokoh. sampai tokoh lain Ya. gitu kan. Jadi kita orang-orang lain dong ngopi kayak begini. Nah ini terakhir nih pesan buat penikmat kopi. Kalau tadi Mano sudah jelasin kopi, berikut juga cara ngerosting sampai mendapatkan hasil kopi yang baik gitu. Sampai hari ini saya nikmat sekali nih ngopinya, kemudian ada beberapa teman saya coba semua. Tapi Pak Syarif, untuk penikmat kopi apa nih barangkali yang bisa disampaikan Ya, karena para penikmat kopi nih, pengen dari segi kesejarahan atau barangkali punya saran-saran buat penikmat kopi. Sebenarnya kita itu tergantung dari banyak dimensi ya. Kopi itu kan, kopi Indonesia itu adalah kopi yang terbaik di dunia, Pak. setuju. Ya, Kopi yang terbaik di dunia. betul. Banyak produsen kopi, misalnya ada Jamaika, ada Vietnam, ada Brasil. Gitu. Tapi kopi yang paling enak itu menurut orang banyak itu adalah kopi di Indonesia, terbukti Puntang adalah juara dunia, kan gitu. Ya. Tapi produksi kopi di Indonesia itu bukan yang terbesar. Yang terbesar itu Brasil, yang kedua Vietnam. Vietnam itu nomor 2 terbesar. Produksi kopinya ya. Produksi. Produksi kopinya. Brasil nomor 1. Nah, tapi rasa, kualitas itu ada yang di sini. Nah, sekarang kalau seandainya masyarakat Indonesia dan sekarang sudah mulai menjamur ya, sudah mulai Ya, banyak pada kafe tuh. kafe, orang juga pada ngopi gitu Ya. kan, sebagai bagian dari gaya hidup. Nah, itu akan sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi. Jelas kan? Oh, Nah, ya. terutama Dampak gitu ya. dampaknya, terutama untuk masyarakat petani dan sebagainya, tinggal itu dikelola sehingga yang diuntungkan oleh produksi kopi yang meningkat itu bukan hanya para pedagang atau kayak Ano nih yang kafe-kafe, tapi petaninya juga harus terangkat tuh. Itu dari sisi itu. Nah, dari sisi sejarah ataupun dari sisi filosofi gitu, alangkah lebih bagusnya lagi kalau seandainya kita juga memahami. Kan ada ya film filosofi kopi, Ya, Ya, kan? Ada kan? betul, betul. Saya nggak nonton itu, saya nggak tahu. Tapi yang seharusnya sih filosofi kopi itu juga memahami sebetulnya kesejarahan dari kopi, Betul. kaitannya kopi dengan kemerdekaan Indonesia misalnya. Jadi ketika menyeduh kopi ini, yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan hanya kopinya, tapi ideologi bangsa. Ngerti kan? Nah, Ini ngerti. ini Tapi- nih, tapi ini kan- nih yang tapi harus saya- dipahami sama Ah. brother sister Indonesia ini. Tapi saya juga nggak ngerti maksudnya ideologi bangsa gimana. Cuman kan kira-kira gitu. Ketika seruput, inilah yang salah satu yang buat Indonesia merdeka kan. Wah. Kan? Seruput, wis ini yang membuat Indonesia merdeka. Nah, jadi ada semangat nasionalisme di situ. Yang masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam Kemudian, ketika kopi. Kita ini termasuk orang-orang nasionalismenya tinggi. Oh iya, minum kopi terus. Tiap malam lagi ya. Iya, minum kopi terus. Jadi memang berada secara Indonesia hari ini obrolannya aduh, saya sampai lumayan meras otak juga nih karena ngobrol biasanya tentang kopi, rasanya. Hari ini ternyata berbicara tentang kopi tidak hanya sekedar kopi. Bapak Syarif tadi sudah menjelaskan bagaimana kemudian sejarah kopi, kemudian dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kita ini adalah generasi penerus yang memang meresapi itu berat, meresapi bahwa inilah hasil perjuangan dulu merdeka tuh kayak begini gitu. Walaupun Pak Ano punya basic lain, tapi nasionalismenya juga sampai buktinya bikin kopi ini. Kopi, menyeduh kopi. Nah ini bagaimana nih Pak Mano untuk para penggemar nih, nanti bakal ada apa lagi nih yang di benak Pak Ano sebagai barista untuk membuat kopi sehingga
Brother Sister Indonesia, utamanya Brother Sister Cirebon nih. Iya. Bisa mampir ke sini. Pengen ada apa lagi nih? Inovasi apa lagi? Pertama sih begini, jadi nikmatilah apapun kopinya, nikmatilah yang dihidangkan oleh barista. Kenapa? Karena barista sudah berusaha untuk membuat kopi terbaik buat peminumnya. Itu dulu. Makanya nikmatilah. Panasnya tadi bikinnya lama, pakai hati ya. Iya, dipaksa untuk pasrah ya. Oke. Harus pasrah. Iya, istiqomah kita Karena perjuangan luar biasa kan. Iya. Memang kopi yang kita seduh harus bisa dinikmati oleh pelanggannya, harus merasa puas kan, harus dikeluarkan rasanya apa kan. Nah yang berikutnya adalah di Black One ini banyak variasi, karena jujur aja basic kopi hitam, basic kopi tanpa gula. Kita bilang kopi tanpa gula, walaupun manis itu tidak ada gulanya. Kita berusaha Tidak pakai gula tapi ada ada manis-manisnya. manisnya. Nah di situ di Black One dengan basic kopi puntang, dengan juaranya Black One dan Sunda Tipika, di Cafe Black One kita menyediakan kopi-kopi basic kopi hitam dengan varian, ada kopi bir, ada kopi degan, es kopi degan. Mungkin next saya coba membuat nanti es kopi dengan rasa campuran buah-buah yang lain. Itu Sama inovasinya. wortel. Bisa. Wortel. Buat Bayam. Nah, bagaimana nih kesan Brother Nugroho nih tentang kopi kan tiap malam di sini nih. Sudah nyobain apa aja, kemudian tolong sampaikan dong ke Brother Sister Cirebon nih, kota Cirebon nih, atau untuk Brother Sister Indonesia nih kalau ngopi di Black Wine kemudian kayak begini apa nih? Yaitu tadi Brad, jadi bahwa tadi yang sudah disampaikan Pak Sarif tadi tentang Indonesia itu produktivitas kopinya itu nomor 3, nggak kalah secara kuantitas tapi kualitas dia luar biasa. Ya. Nah disinilah kualitasnya di sini. Ini Black Black Wine. Wine, Cafe Black Wine ini Coba menampilkan kualitasnya. kualitas. Pantesan bentar di sini. Ya kalau menurut saya sih udah muter-muter dari sini ya. Siapa aja yang pernah diajak ke sini? Siapa aja teman-teman brother? Satu itu Pak Bardi, Oh, mana wali kota. ya, Terus, terus juga Pak Effendiodo juga udah berencana ke sini. wah iya ini harus ke sini dong. Iya. Ini belum, kalau belum ke sini belum sebagai penikmat kopi Oh, sejati. belum lengkap ya. Belum merdeka. Belum marahin, belum merdeka. Nah, ini luar biasa. Kemerdekaan nih. ini. Nah, ada lagi tuh yang marhennya itu kemudian begitu kental. Ini Bang Seldi dari Bekasi nih. Kalau ke Cirebon nih berarti harus ke sini. Ketum. Ketum harus begitu ya. Nah, nanti Dia mau di ke sini. Cirebon berarti harus Iya. ngopi di sini karena inilah kopi marhen. Jadi yang mau menikmati kopi dengan rasa kopi yang berkualitas tinggi datang ke Cafe Black Wine. Di jalan apa? Kemana? Di Jalan Pangeran Derajat, Gang Pangeran Kayu Manis Derajat, 12. Gang Kayu Manis 12. Setiap Ingat, hari buka ya Om. Tiap hari buka Dari jam dari jam 2 siang sampai jam Tak setutupnya. sampai sekiannya ya. Kalau Sampai gempor, senganduknya ya, sampai- kemarin juga sampai jam 3 ya. 3. Kalau dengan Pak Subardi itu biasa sampai jam 3. Gempornya lah. Nah, kalau nanti biasanya itu jangan lupa nanti diajak tuh Ya. Om Imsar. Iya, Kalau Pak iya. Nawir sih harus ada di sini Iya, karena iya. itu barangkali ada Bagian- yang butuh-butuh apa tuh Bagian- cemilan-cemilannya tuh. Iya. Kan harus tanda tangannya melalui Bapak Nawir tuh. Ya, itu. Jadi Brother Sister Indonesia mungkin obrolan hari ini ternyata obrolannya luar biasa. Nanti setelah ini saya akan banyak ngobrol dengan Bapak Sarif, kemudian juga nanti dengan Pak No dan kawan-kawan ini. Bagaimana menyikapi kopi kemerdekaan ini, kopi marhaen ini, agar kita juga bisa mengajak kawan-kawan yang penasaran, yang masih ingin tahu apa saja yang ada di Black Wine. Sekali lagi, KM12, Kayu Manis 12. Ingat, bukan KM50, KM12. Tempatnya ngopi, penikmat kopi sejati. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat kopimu, Bray.